Halo, selamat pagi. Kini saatnya saya Ilham Mardiansyah mengantarkan sejumlah berita dari Bandung. Berikut 3 informasi utama di antaranya. 8 santri korban kebakaran maut di Pondok Pesantren Miftahul Khairut, Karawang telah dimakamkan, sedangkan 3 santri masih dirawat di rumah sakit. Mogok produksi perajin tahu tempe di Jawa Barat. Harga kedelai di Kabupaten Kuningan malah semakin mahal, mencapai Rp12.000 per kilogram. Seorang warga di Kabupaten Ciamis menyelamatkan dan merawat satwa langka kukang Jawa yang ditemukan di kebun miliknya 6 bulan lalu dalam kondisi mengenaskan. Selasa lalu, ruas tol Purbalenyi pada Larang, Bandung Barat macet parah sepanjang 7 km akibat protes yang dilakukan ratusan sopir truk. Mereka menghentikannya di kilometer 120 tol Purbalenyi arah Jakarta untuk memprotes razia kendaraan angkutan barang dengan muatan melebihi kapasitas dan dimensi melebihi standar oleh Dinas Perhubungan. Kami meminta kebijaksanaan karena muatan kami itu bukan karena kami yang meminta, tapi itu udah menjadi aturan dari yang punya barang. Jadi kami sebagai driver khususnya untuk Jawa Barat meminta hak kami supaya yang jelas ini semuanya ditanggapi secara normal. Secepatnya kita mendapatkan hak kami, Pak. Polisi yang melakukan negosiasi agar para sopir tak memblokir jalan tol akhirnya mencapai kesepakatan. Sopir truk pengangkut sayuran se-Bandung Raya bersedia keluar di pintu tol Cikamuning kilometer 116. Pengemudi truk meminta polisi memediasi mereka dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar. Akhirnya kita sepakat untuk bicara di luar di pintu tol Cikamuning. Nah, di sini kita sudah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kericuhan terjadi usai pembacaan vonis hakim terhadap Rasta, otak pembunuhan yang menewaskan pengusaha pencucian mobil Bungka Patiar San Francisco Manalu alias Tony Selasa lalu. Keluarga korban mengamuk di ruang sidang karena tak puas dengan putusan hakim. Keluarga menuding putusan majelis hakim dengan vonis 13 tahun penjara bagi terdakwa Rasta dianggap terlalu ringan. Rasta adalah warga sipil yang menjadi dalang kasus pembunuhan Tony yang melibatkan 6 anggota TNI Angkatan Laut yang sebelumnya sudah divonis dan dipecat di pengadilan militer. Sepatutnya intelektual dader itu sepertiga harus lebih berat dari hukuman dader. Dadernya aja sudah dihukum 13 tahun penjara atau oknum TNI Angkatan Laut tambahan dipecat dari prajurit TNI. Nah, sementara intelektual dader tadi hanya divonis dengan 13 tahun penjara. Terdakwa sebelumnya dituntut dengan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana. Namun hakim dalam vonisnya menerapkan pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan. Atas putusan majelis hakim, jaksa penuntut umum mengajukan banding. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Kebakaran yang melanda Pondok Pesantren Miftahul Khairut, Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang Senin lalu meninggalkan duka mendalam kepada keluarga dari 8 orang santri yang meninggal dunia. Salah satunya almarhum Satria Khalifah Aryana alias Alif Satria, santri warga Kampung Hegarmanah, Desa Purwodadi Barat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang. Keluarga korban berurai air mata melepas kepergian Alif ke tempat peristirahatan terakhir. Kakek korban di rumah duka menyatakan ikhlas akan kepergian almarhum dan tidak akan menuntut pihak pesantren. Sebagai manusia cukup sedih, tragis karena ini. Tapi dengan kematian seperti ini kami merelakan. Dengan keluarga juga sudah sadar. Kami tidak akan, insya Allah tidak akan menuntut apa-apa. Karena ini tidak ada istilah human error karena memang ini benar-benar mutlak musibah dari Allah.
Santri lainnya yang meninggal dunia akibat kebakaran adalah almarhum Moreno Aditya, santri kelas 4 Pondok Pesantren Miftahul Khairut, warga Dusun Pulau Luntas, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kulon Karawang. Almarhum sudah 3 tahun menjadi santri di pondok pesantren tersebut. Berapa tahun nyantri, Pak? Ya kira-kira 3 tahun kurang lebih. 3 tahun. Ya mulai 1 SD sih. Sekarang kan kelas 4 SD. Oh gitu. Orangnya kayak Asrama pondok pesantren Miftahul Khairut terbakar Senin lalu dan mengakibatkan 8 orang santri meninggal dunia dan 3 santri lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kebakaran terjadi diduga akibat percikan api dari kipas angin yang mengalami korsleting dan menyambar kasur salah satu santri. Api kemudian membesar dan melahap bangunan kayu berlantai 2 tempat santri sedang istirahat siang. Zainal Arifin dan Syamsu Nursam melaporkan dari Kabupaten Subang dan Karawang. yang di sini 2. Keluarga Nur Hayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus korupsi dana desa oleh Kepala Desa Citemu senilai 800 juta rupiah, berharap status tersangka yang disandang ibu 2 anak tersebut segera dicabut. Meski bukan Nur Hayati langsung yang melaporkan kasus tersebut ke polisi, namun Nur Hayati lah yang melaporkan pengambilan kembali uang dana desa oleh Supriyadi, Kepala Desa Citemu, ke Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian melapornya ke polisi. Keluarga akan mengajukan pra-peradilan terhadap status tersangka Nur Hayati yang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri akibat positif COVID-19. Kita baru punya rencana untuk melakukan pra-peradilan. Insya Allah kita akan turunkan dengan keluarga, dengan tim kuasa adik saya, itu akan secepatnya melangkah ke sana. Menanggapi penetapan Nur Hayati sebagai salah satu tersangka korupsi dana desa Citemu, Kajati Jawa Barat menyatakan penetapan status tersangka adalah sepenuhnya wewenang pihak kepolisian. Penanganannya dilakukan oleh penyidik kepolisian, kepolisian. Dan pada awalnya sudah menetapkan tersangka si kepala desa itu, Teguh itu, ya. Kewenangan untuk menetapkan penyidikan, ya, termasuk yang menetapkan seseorang yang tersangka tidak ada di ranah penyidikan. Oke? Ya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga ikut mengomentari kasus yang menjadi perdebatan publik itu. Ridwan Kamil berharap adanya keadilan bagi seluruh warga yang melaporkan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana korupsi. Menurut logika sederhana, di mana yang melaporkan tentulah punya niat baik menyelamatkan uang negara kan. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ada perlindungan bagi pelapor supaya jangan sampai di masa depan orang mau melaporkan malah jadi takut kan karena ditersangkakan. Kasus ini memancing reaksi publik yang khawatir ke depannya masyarakat akan takut melapor tindak pidana, termasuk pidana korupsi karena takut ditersangkakan oleh polisi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi, dan Bandung.